Meski pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada Jumat esok, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat banyak pengusaha terpaksa merumahkan bahkan mem-PHK karyawan mereka. Apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk menghindari hal tersebut? Bantuan apa yang dibutuhkan pengusaha dari pemerintah agar usaha mereka dapat bertahan? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Ibu Diana, selamat pagi. Selamat pagi. Dan kemudian ada juga pengusaha yang juga sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ada Pak Jusuf Kalla melalui sambungan telepon. Pak JK, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak JK, apakah menurut Anda PSBB ini merupakan langkah yang tepat, Pak, kalau dilihat dari sisi pengusaha? Saya kira kita tidak lihat dulu sisi pengusaha, lihat dari sisi masyarakat secara keseluruhan. Karena pengusaha tidak berdiri sendiri. Prinsip pokoknya kan sederhana, bahwa coronavirus ini menyebar dari orang ke orang. Kemudian karena itu maka mobilisasi orang harus dihentikan, pertemuan-pertemuan harus dihentikan. Dua hal, hentikan antar wilayah dan antar di dalam kota sendiri. Karena itu tentu karena masyarakat tidak bergerak, masyarakat tidak membeli banyak, masyarakat tidak bisa berproduksi, masyarakat tidak bisa memberikan belanjaan yang besar, maka tentu ekonomi mempunyai dampak juga. Tapi ini memang suatu risiko yang tidak bisa dihindari. Karena itu maka kita harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya dan menyadari bahwa justru untuk yang paling pokok bagaimana menyelesaikan ini, dampak ini. Baru kemudian sektor usaha itu hanya akibat daripada sebab. Sebabnya adalah virus ini yang menular kemana-mana, menyebabkan orang tidak bergerak, tidak berbelanja, tidak bekerja dan sebagainya. Dampaknya ekonomi. Jadi yang harus diselesaikan bukan usahanya, yang diselesaikan dulu semua pihak adalah bagaimana virus ini kita hentikan. Baik. Saya ke Ibu Diana Dewi. Ibu Diana, keadaan dari para pengusaha sendiri pada saat ini di mana belum resmi diberlakukan PSBB, baru besok begitu, seperti apa sih Bu Diana? Ya, kami dari Kadin memang merasa prihatin sekali. Tetapi hal ini harus menjadi pilihan. Sudah tidak boleh lagi kita berwacana atau menghabiskan energi untuk saling meminta pendapat, tetapi kami merasa bahwa kondisi ini memang harus kita terima dan kita pahami bersama, sehingga bukan saatnya lagi kita berwacana dan kita bagaimana menjalankan ini agar posisi ini akan berakhir, karena seperti tadi Pak JK katakan bahwa kita tidak bisa berbicara ekonomi lagi pada kondisi ini, tapi bagaimana kondisi ini akan berakhir sehingga ekonomi itu akan berjalan lagi. Ya, apakah benar Bu, pengusaha harus melakukan PHK besar-besaran supaya bisa bertahan melewati pandemi COVID-19 ini? Kalau menurut laporan per tanggal 1 April, memang sudah 2.723 perusahaan yang melakukan WFH dan tercatat 1.043.773 tenaga kerja yang memang melakukan WFH. Tetapi pada saat ini belum menyatakan ada yang mem-PHK. Tetapi arah ke sana memang karena kondisi prihatin ini ada. Dan di Kadin sendiri 90% UMKM. Inilah yang bukannya mem-PHK, tetapi ter-PHK sendiri. Karena kan entrepreneur-entrepreneur yang kecil-kecil inilah yang menganggap bahwa dirinya jadi ter-PHK. Sebenarnya itu. Baik, kalau kita mencermati pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan berakhirnya, sampai kapan Bu Diana, ini perusahaan-perusahaan ini mampu bertahan Bu untuk melewati masa sulit ini? Ya, kita kan sekarang ini akan membayar pajak PPh 2529, kemudian menghadapi Hari Raya Idul Fitri, THR. Ini sangat berat sekali untuk para pengusaha dan mereka sudah teriak
kalkulasi mereka sampai mengatakan bahwa 3 bulan ke depan kalau kami masih bisa kuat untuk tetap membayar kewajiban-kewajiban kepada karyawan, mereka sudah bersyukur sekali. Itu yang terjadi pada saat ini di teman-teman anggota Kadin. Baik, 3 bulan lagi saya kembali kepada Pak JK. Pak JK, tentu saja kita menginginkan bahwa masalah kesehatan ini betul-betul menjadi prioritas. Tapi bagaimana mungkin Pak JK kita betul-betul bisa bertahan di tengah kondisi yang begitu terbatas kalau begitu banyak karyawan yang terancam di PHK, Pak, dan kemudian terancam tidak memiliki pendapatan. Bagaimana kemudian mereka bisa menjaga kesehatan ketika kemudian pendapatan ekonomi mereka akhirnya tidak tercukupi, Pak JK? Bagaimana? Ya, di mana-mana ini kan sudah resesi. Kalau dari segi ekonomi, ukurannya resesi ini keadaan. Maka pemerintah harus memberikannya jaminan hidup kepada masyarakat yang tidak bisa karena tidak ada pekerjaan, karena tidak ada pendapatan, maka sulit. Mau tidak mau, sesuai undang-undang, dimanapun di dunia ini, maka pemerintah memberikan jaminan kehidupan kepada masyarakat dengan memberikan, kalau kita raskin, memberikan bantuan keuangan dan sebagainya. Itu harus dijamikan itu yang terjadi, dan itu akan dilaksanakan. Baik, Pak JK, apakah jaminan kesehatan sosial maupun insentif pajak yang mungkin diberikan dari pemerintah kepada pengusaha ini apakah sudah cukup, Pak? Paling tidak untuk bisa betul-betul menjamin kesehatan dan juga di sisi bersamaan tidak melupakan sektor ekonomi, Pak? Ya, tentu kalau jaminan kesehatan diberikan. Tapi kalau soal pajak, tidak ada urusan soal pajak. Pajak itu diambil dari keuntungan, kan? Loh, semua orang merugi, apa hubungannya? Pasti orang tidak bayar pajak juga. Jadi ada aturan atau tidak ada aturan, ya pajak tetap tidak dibayar karena tidak ada keuntungan. Dan hampir transaksi menurun, kan? Begitu kan? Jadi soal pajak bukan hal yang sangat penting karena memang pasti orang tidak bayar pajak, ya seperti itu. Jadi kita melaksanakan dulu masalah kesehatan sosialnya, kemudian dampaknya tentu dijaga, jangan terlalu keras, tapi pasti mempunyai dampak yang banyak. Baik, saya kembali ke Ibu Diana. Ibu Diana, dari pengusaha sendiri ada permintaan tidak kepada pemerintah? Apakah kemudian insentif pajak yang paling tidak rencananya akan diberikan kepada pengusaha itu sudah cukup paling tidak? Ya, kalau stimulus-stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, menurut saya sudah membantu sekali. Cuma kami berharap bahwa stimulus itu tidak hanya diberikan kepada sebagian-sebagian bidang saja, tetapi pemerintah nantinya setelah kondisi ini berakhir membuat relaksasi yang memang betul-betul berkeadilan. Karena di dalam Indonesia sendiri pengusahanya kan beragam. Pasti stimulus yang diharapkan juga pasti beragam, kebutuhannya juga beragam. Nah, kita berharap bahwa nantinya bukan cuma yang stimulus sekarang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi dikaji ulang agar berkeadilan untuk semua pengusaha. Contohnya di sini mengenai bank. Bank sendiri itu kan selalu mendapat, kalau ada debiturnya berarti debiturnya punya kewajiban. Selalu mereka apapun kondisi harus memberikan kewajibannya. Nah, ini perlu juga dikaji sehingga bukan hanya kita teman-teman pengusaha di luar bank yang mengalami, tetapi mungkin di sini bank juga harus dibuatkan kebijakan-kebijakan lagi oleh pemerintah dan diawasi oleh pemerintah sehingga kita sama-sama merasakan ini. Ini salah satu contohnya. Sehingga kami berharap bahwa nanti kebijakan pemerintah berkeadilan untuk seluruh pengusaha. Baik, saya terakhir kepada Pak JK. Pak JK, saran Anda kepada dunia usaha, Pak, apa saja supaya kemudian bisa melalui masa sulit ini, Pak? Ya, pertama tentu bekerja secara efisien, yang bisa bekerja. Yang tidak bisa bekerja lagi karena tidak ada pasar, tidak ada produksi, maka tentu harus menjaga cash flow perusahaan sebaik-baiknya, kalau tidak efisien sebaik-baiknya, sebaik mungkin jangan ada PHK, tapi kalaupun terpaksa PHK, maka laksanakan hak-hak pegawai itu, karyawan itu dengan sebaik-baiknya. Ambil kita bersama-sama membantu yang kurang,
kemudian bersama-sama untuk mengatasi virus ini dulu. Karena hanya dengan mengatasi virus ini ekonomi bisa bergerak lagi. Kalau ekonomi mau digerakkan tapi virus makin besar juga, tidak mungkin kita bergerak sama sekali. Jangan lupa sebab akibat. Sebabnya virus ini, akibatnya ekonomi. Jadi sebabnya dulu bersama-sama, mari kita bersatu mengatasi sebab ini. Baik, Pak JK terima kasih telah bergabung bersama kami di sambungan telepon. Selamat pagi, dan sebelumnya ada dari Kadin Jakarta Ibu Diana Dewi telah bergabung bersama kami di sambungan Skype. Selamat pagi.